2.500 ton kepiting Raja Alaska ditangkap oleh nelayan pada tahun 2022 dengan nilai total $43 juta. Mari kita lihat bagaimana proses di balik penangkapan kepiting raja ini. Kepiting raja umumnya dikenal karena ukurannya yang mengesankan, cangkang berduri, kaki panjang, dan cangkang luarnya yang keras yang melindungi mereka. Mereka dipanen secara komersial karena dagingnya yang lezat dan empuk yang populer di pasar, makanan laut dan restoran. Kaki kepiting ini adalah bagian yang paling sering dikonsumsi dan sering dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Kapal-kapal ini dilengkapi secara khusus dengan pot atau perangkap kepiting yang dirancang agar efektif dalam menangkap kepiting raja, sekaligus mengurangi kemungkinan tertangkapnya spesies lain yang dikenal sebagai tangkapan sampingan. Pot atau perangkap ini berbentuk sangkar besar yang sering terbuat dari logam atau jaring dan diberi umpan dengan ikan atau bahan penarik lainnya, untuk memikat kepiting ke dalamnya. Perangkap ini dirancang khusus untuk kepiting raja. Perangkap dirancang dengan pintu masuk yang memungkinkan kepiting yang lebih besar untuk masuk, dan mencegah kepiting yang lebih kecil atau berukuran kecil tertangkap ketika perangkap ditarik ke atas kapal. Kapal nelayan memasang pot kepiting di lokasi tertentu di dasar laut di mana populasi kepiting raja diketahui bersarang di sini. Pot atau perangkap dipasang di tempat dan menjalani periode perendaman, di mana mereka tetap berada di dasar laut untuk memberikan waktu bagi kepiting untuk menemukan umpan dan memasuki perangkap. Durasi periode perendaman dapat bervariasi dan seringkali ditentukan berdasarkan faktor seperti kondisi lingkungan, perilaku kepiting dan peraturan penangkapan kepiting raja. Setelah periode perendaman yang ditentukan telah berlalu, kapal nelayan kembali ke lokasi penempatan untuk mengambil perangkap. Hal ini melibatkan pengangkutan pot atau perangkap ditarik kembali ke permukaan menggunakan peralatan khusus di kapal nelayan. Awak kapal atau nelayan dengan hati-hati membuka perangkap untuk mengakses kepiting raja yang ditangkap, dikeluarkan dari perangkap dan ditempatkan di nampan besar atau meja penyortiran di dek. Nampan ini biasanya dirancang untuk menampung kepiting dalam jumlah besar sehingga memudahkan nelayan untuk menyortir dan memproses hasil tangkapan. Di nampan, kepiting raja diurutkan berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran, jenis kelamin, dan kualitas. Nelayan juga dapat memeriksa setiap kepiting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan penangkapan kepiting, melepaskan kepiting berukuran kecil atau kepiting terlarang kembali ke laut. Kepiting yang ditangkap kemudian disortir terlebih dahulu. Kepiting yang berukuran kecil atau bukan target yang biasanya dilepaskan kembali ke laut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ukuran dan spesies. Tangki sumur hidup adalah ruang khusus yang dirancang untuk menampung dan menyimpan kepiting hidup setelah mereka pertama kali ditangkap. Tangki sumur hidup adalah sebuah komponen penting dari kapal nelayan komersial yang menargetkan kepiting raja, karena membantu menjaga kepiting tetap hidup dan dalam kondisi baik sampai kepiting tersebut dapat diproses lebih lanjut atau diangkut ke fasilitas darat. Setelah pot atau perangkap kepiting diambil, kepiting hidup ditempatkan ke dalam sumur hidup ini. Ruang sering diisi dengan air laut untuk menyediakan lingkungan yang diperlukan bagi kepiting untuk bertahan hidup. Air disirkulasikan untuk memastikan oksigenasi dan menjaga suhu yang sesuai untuk kepiting. Setibanya di fasilitas pemrosesan, kepiting raja menjalani tahap penyortiran dan pemrosesan sebelum didistribusikan ke pasar.